Bab 1259. Ambil uang dan nyawa orang. Peng. Suara itu jatuh, dan warrior yang langsung meninju perut wanita itu dengan tangan kirinya, dan wanita itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya membungkuk seperti busur panjang yang ditarik penuh. Warrior yang meraih leher wanita itu dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Dia melirik wanita itu. Wanita itu tampak sangat muda, baru berusia 20-an, dengan alis gelap seperti bulan sabit dan mata bulat. Fitur wajahnya sangat indah, kulitnya sebening kristal, seperti salju paling sempurna di pegunungan yang tertutup salju, terutama mulutnya yang kecil, yang seperti buah ceri yang baru masak. Rasakan ringan di mulut. Warrior yang melihat ke bawah, dua kelompok puncak batu giok menjulang di bawah leher batu giok yang halus, terutama di sisi lain mengenakan gaun ketat. Oleh karena itu, sepasang puncak batu giok tampak luar biasa besar, seolah-olah untuk pakaian robek. Cantik, payudara besar, kuat. Ini adalah penilaian warrior yang terhadap wanita ini. Sadar akan tatapan warrior yang, mulut wanita misterius itu terangkat sedikit. Kenapa mau memperkosaku? Plak. Warrior yang mengangkat tangannya dan menamparkan wajah kanan wanita misterius itu. Warrior yang jelas tidak memegang tangannya, dan pipi wanita itu langsung memerah, seperti awan yang terbakar. Wajah wanita itu berubah muram, dan ketika dia melihat warrior yang, niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Warrior yang memandang wanita itu dan berkata, "Wanita, kesabaranku selalu rendah, beritahu apa yang ingin aku ketahui, dan aku akan memberimu hadiah, jika tidak, itu tidak sesederhana pemerkosaan." Dia sudah berpikir untuk memurnikan lawan menjadi pupet, tapi setelah memurnikannya menjadi pupet, ingatan lawan mungkin hilang, tidak mungkin, tapi pasti akan hilang. Jika alam lawannya rendah dan kekuatannya lemah, ia masih bisa yakin untuk menjaga daya ingat lawannya, tetapi ia sama sekali tidak yakin dengan master yang begitu kuat. Fakta membuktikan bahwa setelah mencapai pendekar suci, master disempurnakan menjadi pupet olehnya, dan ingatan pada dasarnya tidak ada lagi. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menjaga nyawa wanita itu, karena dia tidak tahu apa-apa tentang wilayah rahasia. Namun, pihak lain sudah mengenalnya dengan baik, jadi berkelahi dengan pihak lain dalam situasi ini akan menjadi kerugian besar. Mendengar kata-kata warrior yang, ada cibiran di sudut mulut wanita itu, "Semuanya mati, mengapa aku harus memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui? Apa artinya? Cobalah dan lihat apakah aku bisa melakukannya. Kerutkan alismu." Warrior yang memandang wanita itu untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Meskipun aku telah mengendalikanmu dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan, kamu masih memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Kamu belum melakukan bunuh diri sampai sekarang, tentu saja, kamu ingin hidup, kan? Ada banyak orang di dunia ini yang tidak takut mati, tetapi itu tergantung pada keadaannya. Sederhananya, itu tergantung pada apakah kematian itu sepadan." Jelas, wanita di depannya merasa bahwa tidak ada gunanya mati untuknya sekarang. Ini benar-benar tidak layak, karena tidak ada kebencian yang mendalam antara dia dan warrior yang. "Kamu tidak akan membiarkanku hidup, kan?" kata wanita itu. Warrior yang berkata, "Mengapa kamu tidak diizinkan untuk hidup? Selama hidupmu dapat menguntungkanku, aku tidak akan membiarkanmu mati jika kamu ingin mati. Jadi, kamu bisa mengatakan ya sekarang, biarkan kamu mati. Mati. Apa gunanya aku hidup, selama hatiku tergerak, aku akan membiarkanmu hidup." Ngomong-ngomong, aku harap kamu bisa mengenali situasimu saat ini,
aku tidak suka berbicara omong kosong kepada orang yang tidak cerdas. Aku tidak percaya padamu. Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu kamu akan bunuh diri sekarang, aku tidak akan pernah menghentikanmu." Wanita itu tidak bunuh diri, tetapi berkata, "Ceritakan tentang kondisimu." Juga, warrior yang mengangguk dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, ya, kamu harus menyerah dan bergabung dengan Liga Pedangku." Tidak. Wanita itu tiba-tiba menyela warrior yang dan berkata, "Jika aku bergabung dengan Liga Pedang, hanya akan ada jalan buntu. Jika kamu tidak bergabung, aku akan membiarkanmu mati sekarang." Warrior yang menatap langsung ke wanita misterius itu, "Jika kamu memilih untuk bergabung, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu memilih untuk tidak bergabung, aku akan membiarkanmu mati sekarang." Wanita itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Lanjutkan untuk membicarakan kondisimu." Warrior yang berkata, "Sebenarnya, tidak ada syarat. Selama kamu bergabung dengan Liga Pedangku dan mematuhiku, kamu akan menjadi rakyat kami sendiri. Pada saat itu, aku percaya bahwa kamu akan dengan tulus membantuku menangani wilayah rahasia, bukan?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku bersedia bergabung dengan Liga Pedang, bisakah kamu melepaskanku sekarang?" Warrior yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meremas dagu wanita itu dan berkata, "Apakah kamu pikir aku idiot? Apa maksudmu?" tanya wanita itu. Warrior yang mencibir dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi sekarang, kamu berbalik dan melarikan diri, lalu kepada siapa aku pergi? Atau beri aku pukulan pada saat yang kritis, bukankah salah jika aku mati? Lalu bagaimana menurutmu?" tanya wanita itu. Warrior yang berkata, "Aku tidak mempercayaimu, jadi jika kamu ingin bergabung dengan Liga Pedang dan mematuhiku, kamu harus berada di bawah kendaliku. Apakah kamu mengerti maksudku?" Wajah wanita itu berubah dan dia berkata, "Kamu ingin mengendalikan jiwaku." "Itu benar." Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Pisahkan jiwamu dan biarkan aku mengendalikannya, dan aku akan mempercayaimu. Jika tidak, kamu akan bunuh diri atau aku akan membunuhmu. Bagaimanapun, ketika kamu mati, aku masih bisa membuatmu menjadi puppet." Wanita itu terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pisahkan jiwaku dan biarkan kamu mengendalikannya. Aku akan dikendalikan olehmu selama sisa hidupku. Bagiku, lebih baik mati." 10 tahun. Warrior yang berkata, "Aku tidak membutuhkanmu untuk seumur hidup, aku hanya membutuhkanmu selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, aku akan mengembalikan jiwamu kepadamu, karena aku percaya bahwa setelah 10 tahun, aku tidak akan lagi membutuhkan siapapun untuk bantu aku. Katakan, aku tidak butuh bantuanmu." Wanita itu menatap warrior yang, jika orang lain mengatakan ini, dia akan mencibir, tetapi warrior yang mengatakan bahwa dia tidak punya cara untuk membantahnya. Jika warrior yang tidak mati, 10 tahun kemudian warrior yang setidaknya adalah kaisar, atau yang pendekar kaisar. Pada saat itu, warrior yang tidak membutuhkan bantuannya. Jika dia dikendalikan seumur hidup, dia lebih baik mati, tetapi jika hanya 10 tahun. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Warrior yang tiba-tiba mendekati wanita itu, menatap langsung ke mata wanita itu, dan berkata, "Wanita, kamu perlu memahami situasimu saat ini, bukan berarti aku memohon kepadamu, tetapi kamu yang memohon kepadaku, dan bukan aku banyak waktu,
aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakannya di sini, kamu mengerti?" Setelah hening sejenak, wanita itu menarik napas dalam-dalam. Segera, dia mengerutkan kening. Kemudian, 2 helai jiwa muncul dari tubuhnya dan akhirnya melayang di depan warrior Yang. Ketika 2 helai jiwa keluar, wajah wanita itu langsung menjadi pucat, dan seluruh orang tampak jauh lebih lemah. Warrior yang melirik wanita itu, lalu melepaskan tenggorokan wanita itu dengan tangan kanannya, dan kemudian dia mengambil 2 jiwa wanita-wanita itu ke dalam tubuhnya. Selama 2 jiwa itu ada di tubuhnya, kecuali dia secara sukarela, pihak lain akan memilikinya. Jangan pernah mencoba keluar dari masalah besar. Setelah menyingkirkan jiwa wanita itu, warrior yang mengeluarkan batu kecubung dan mulai memulihkan energi hitam, dia melirik wanita itu dan berkata, "Aku pikir kamu harus tahu apa yang ingin aku ketahui." Wanita itu terdiam sejenak dan berkata, "Karena kamu membunuh tuan dari keluarga Yuan dan keluarga Ye sebelumnya, ini membuat seluruh wilayah rahasia menyadari teror dan potensimu. Jadi kali ini tidak hanya wilayah rahasia yang mengirim lebih banyak orang, tetapi juga para iblis yang lebih tua." Setan tua. Warrior yang mengerutkan kening. Wanita itu mengangguk dan berkata, "Orang ini adalah monster tua yang telah mencapai tingkat pendekar lama-lama. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak sama sekali dengan kekuatan umum pendekar pendekatan dapat bersaing." Warrior yang terdiam, ia tahu bahwa setan tua ini harus serupa dengan lipan kaki puluhan ribu, milik pendekar yang menyimpang dari Realm Master. Master yang kuat seperti itu memang sulit untuk dihadapi. Meskipun dia sudah membunuh 2 master, dia masih belum yakin menang melawan lipan kaki puluhan ribu saja. Setelah hening sejenak, warrior yang memandang wanita itu dan berkata, "Apa lagi?" Wanita itu ragu-ragu sejenak, kemudian, warrior yang tiba-tiba berkata, "Aku pikir kamu harus mengerti bahwa jika aku memiliki yang baik atau buruk, aku khawatir kamu tidak dapat menjaga 2 jiwamu. Seseorang kehilangan 1 jiwa, itu setara dengan kekurangan alam. Pada saat itu, aku percaya bahwa kamu tidak pernah berharap untuk berlari ke alam yang lebih tinggi dalam hidupmu. Bagaimana menurutmu?" Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, "Selain monster tua, kamu harus berhati-hati terhadap 1 orang. Orang ini milik pavilion 1000 pembunuhan, dan kekuatan lawan lebih tinggi dariku." Pavilion ribuan pembunuh. Warrior yang mengerutkan kening, keberadaan seperti apa yang dimiliki wilayah rahasia. Organisasi pembunuh, di wilayah rahasia, bahkan keluarga Yuan tidak akan memprovokasi kita dengan mudah. Wanita itu berkata, "Ada banyak pembunuh di pavilion, dan ada 3 pembunuh pendekar dan tuannya. Alam semesta, 1 selain aku, ada juga ketua pavilion dengan pavilion ribuan pembunuh. Keduanya lebih kuat dariku, tapi aku tidak tahu siapa master pavilion atau lainnya. Jika itu ketua pavilion, bagaimana?" Warrior yang bertanya. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika ketua pavilion secara pribadi menembak, maka kamu akan berada dalam masalah besar. Karena ketua pavilion juga merupakan pendekar yang sudah lama mapan, dan seorang pembunuh, bisa dikatakan, di wilayah rahasia, hampir tidak ada orang yang ingin menjadi sasaran ketua pavilion." Warrior yang mau tak mau berkata dengan marah, "Aku berkata, sepertinya aku tidak memiliki kebencian yang mendalam denganmu pavilion ribuan pembunuhan, kan?" Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami benar-benar tidak membencimu. Alasan kami mengambil tindakan adalah karena keluarga Yuan mengorganisir beberapa keluarga bangsawan dan sekte di wilayah rahasia,
dan kemudian mereka bergabung dan membayar harga untuk mengundang kami mengambil tindakan, dan tujuan kami adalah untuk mengambil uang rakyat dan mengambil nyawa mereka. Jika aku gagal, kabinet secara alami akan mengirim orang yang lebih kuat. Aku juga bisa memberimu uang. Warrior yang buru-buru berkata, aku punya banyak batu kecubung. Bagaimana kalau kamu membantuku membunuh keluarga Yuan? Aku membunuh 2 pendekar kekuatan alam semesta sebelumnya. Guru telah menyerap semua energi spiritualnya, dan kemudian, ia memiliki tambahan 230.000 batu kecubung. Sebuah Master Realm Powerhouse dapat meledak hampir 100.000. Selain yang sebelumnya, ia sekarang memiliki hampir 260.000 batu kecubung. Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, kami memiliki prinsip. Pada prinsipnya, warrior yang berkata dengan dingin, aku juga memiliki prinsip. Orang tidak menyinggungku, dan aku tidak menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggungku, aku akan membunuh orang. Wanita itu tidak berbicara. Warrior yang hendak berbicara ketika wanita itu sedikit mengernyit dan berkata, seseorang ada di sini. 2, 3, 4, 7. Omong-omong, dia menatap warrior yang dan berkata, total ada 7 pendekar, kamu harus menyerah. Warrior yang bersambung.